Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lady Sarah Karjana, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Trisakti angkatan 2020 dengan NIM 01002121. Di sini saya akan menyampaikan analisis saya mengenai putusan Wan Prestasi untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah Hukum Perikatan dengan dosen pengampu Dr. Anda Setiawati SHMH. Putusan yang saya ambil yaitu putusan Pengadilan Negeri Bintuhan yang tepatnya berada di Bengkulu dengan nomor registrasi perkara 9-PDT-S-2018-PN-BHN. Yang pertama, latar belakang kasus. Putusan ini membahas mengenai kasus Wan Prestasi yang dilakukan oleh Elmanto dan Fatmawati selaku tergugat 1 dan 2 akibat tidak melunasi pinjaman kredit Kupedes dari penggugat sejumlah 30 juta rupiah dengan jangka waktu 36 bulan. Di mana di dalam kasus ini tergugat juga menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Yang kedua, para pihak dalam perkara. Dari pihak penggugat ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Unit Kaur Tengah yang diwakili oleh Gina Gianti selaku Kepala BRI Unit Kaur Tengah. Lalu Gina Gianti ini memberikan kuasa hukumnya kepada yang pertama ada Tirta Saputra, Albert Pratama, Marzuki, dan yang terakhir Marsihol Api selaku Mantri BRI Kaur Tengah PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Mana. Dalam sisi pihak tergugat yaitu ada Elmanto sebagai tergugat 1 dan juga Fatmawati sebagai tergugat 2. Yang tiga yaitu uraian duduk permasalahan. Pada tanggal 12 September 2014, tergugat 1 dan 2 telah meminjam uang kepada penggugat yang dituangkan dalam surat pengakuan hutang nomor B.5686-9-2014 sebagaimana yang dipinjam yaitu pinjaman kredit Kupedes atau kredit yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan debitur. Lalu dalam melakukan perjanjian, tergugat menjaminkan sebuah objek bangunan dengan bukti kepemilikan SHM nomor 10026 atas nama Elmanto dan juga SKT nomor 141-161-SKT-AMSG-2018 juga atas nama Elmanto. Lalu tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tersebut sudah sah untuk dilakukan sita jaminan atau conservatoire beslag untuk kepentingan penggugat. Lalu dalam masa kredit berjalan, tergugat 1 dan tergugat 2 ini melakukan Wan Prestasi atau ingkar janji karena tidak melakukan ketentuan pasal 2 ayat 2 surat pengakuan hutang, di mana tergugat 1 dan tergugat 2 ini tidak membayar lunas angsuran pinjaman kredit sehingga pinjaman tergugat 1 dan tergugat 2 ini menunggak sejumlah Rp22.244.309. Dana tersebut juga sudah termasuk pinjaman dan juga bunga. Dalam kasus disebutkan bahwa kondisi keuangan tergugat 1 dan tergugat 2 ini saat ini dalam kategori krisis atau macet. Lalu penggugat memiliki hak untuk melakukan penjualan agunan berupa sebidang tanah yang memiliki sertifikat hak milik nomor 10026 atas nama Elmanto dan sebidang tanah dengan surat keterangan tanah juga atas nama Elmanto untuk melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan pelelangan tersebut untuk melunasi kewajiban tergugat 1 dan tergugat 2 kepada penggugat. Lalu yang keempat yaitu aspek hukum perikatan dalam perkara. Yang pertama, perjanjian sebagaimana dilakukan oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia pada kantor unit Kaur Tengah dengan Elmanto juga Fatmawati. Perjanjian ini diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata mengenai perjanjian, di mana perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Yang kedua, perbuatan Wan Prestasi yang dilakukan Elmanto dan juga Fatmawati ini diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya
kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur walau telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Lalu, one prestasi ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu adanya perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihaknya. Yang kedua, adanya pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati. Dan yang ketiga yaitu salah satu pihak sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Yang kelima yaitu deskripsi gugatan dalam putusan nomor 9-PDT-E-S-2018-PNBHN ini pada tanggal 12 September 2014 tergugat telah meminjam uang kepada penggugat yang dituangkan dalam surat pengakuan hutang nomor B.5-5686-9-2014 pada tanggal 12 September 2014. Lalu berdasar pada perjanjian kredit, tergugat 1 dan 2 menerima uang sebagai pinjaman kredit Kupedes dari penggugat sejumlah 30 juta rupiah dengan jangka waktu 36 bulan. Namun, dalam masa kredit tersebut berjalan, tergugat 1 dan tergugat 2 ini tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan one prestasi karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 2 surat pengakuan hutang nomor B.5686-9-2014 di mana tergugat 1 dan tergugat 2 tidak membayar lunas angsuran atau pinjaman sehingga pinjaman tergugat 1 dan tergugat 2 ini menunggak sebesar Rp23.244.309. Yang keenam yaitu dasar gugatan. Tergugat pada kasus ini melakukan one prestasi di mana tergugat tidak membayarkan pinjaman atau kreditnya terhadap penggugat dalam jangka waktu 36 bulan. Yang ketujuh yaitu putusan dan pertimbangan hakim. Yang pertama yaitu hakim mengabulkan gugatan penggugat secara sebagian. Lalu yang kedua, hakim menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan one prestasi. Yang ketiga, hakim menghukum tergugat 1 dan 2 untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kreditnya, termasuk pokok dan juga bunga kepada penggugat. Yang keempat, yaitu hakim membebankan biaya perkara pada tergugat berdasarkan pasal 192 RBG. Yang kelima, hakim menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Yang kedelapan, yaitu analisis. Berdasarkan kasus dan unsur serta konsep dari hukum perikatan, bahwa one prestasi ini didasarkan atas adanya pengingkaran perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Lalu, faktor one prestasi itu ada 3. Yang pertama ada force majeure, adanya kelalaian dari salah satu pihak dan atau pihak sengaja melanggar perjanjian. Lalu dalam kasus ini, Elmanto dan juga Fatmawati dengan sengaja tidak membayarkan prestasinya yang telah diperjanjikan karena keadaan yang mendesak atau macet. Juga dalam kasus tergugat 1 dan 2 ini menjaminkan sebuah objek agunan berupa tanah dan bangunan di atasnya. Lalu perbuatan one prestasi tersebut membuat pihak penggugat mengajukan pengajuan penjualan objek jaminan yang berupa tanah dan bangunan itu untuk memenuhi prestasi tergugat. Namun pengajuan penjualan objek jaminan yang berupa tanah dan bangunan tersebut ditolak oleh hakim karena dianggap gugatan yang didalilkan penggugat ini merupakan gugatan yang sederhana, sedangkan pelaksanaan eksekusi terhadap benda lelang itu memerlukan pembuktian yang tidak sederhana dan juga memerlukan persetujuan pimpinan pengadilan negeri. Lalu dalam kasus, Elmanto dan juga Fatmawati membenarkan segala gugatan yang didalilkan oleh penggugat. Yang kesembilan yaitu kesimpulan. Hakim memutuskan bahwa Elmanto dan Fatmawati dalam kasus ini sah melakukan perbuatan non prestasi dengan mengabulkan secara sebagian gugatan yang diajukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero, kantor unit KUR Tengah selaku penggugat. Dengan adanya putusan ini, maka pihak tergugat yaitu Elmanto dan Fatmawati dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat
seluruh sisa pinjaman atau kreditnya termasuk juga pokok dan juga bunga kepada penggugat. Juga membebankan biaya perkara pada tergugat berdasarkan pasal 192 RBG. Baik, sekian analisis dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua.